Karena mereka kurang berdoa. Doa itu ada yang rutin saat teduh pribadi, contohnya saya lakukan itu. Tapi ketika Tuhan utus saya pergi ke suatu negara, ke suatu kota, dan saya tahu misalnya ada KKR di sana, kebaktian pembangunan rohani, doa saat teduh pribadi saya nggak cukup, saya harus tambahin. Saya akan ada waktu khusus, saya memang berdoa untuk itu. Dan kadang-kadang Tuhan tuntun roh saya untuk berperang, bukan ngeroh ya, tapi bisa merasakan bahwa memang ada penghulu-penghulu di situ. Dan saya nggak bisa sendirian. I would call upon the church, saya akan memanggil gereja Tuhan. Ayo berdoa, sama-sama kita runtuhkan. Sebelum kita pergi ke kota A. Tidak heran waktu kami tiba, peperangan terjadi, tapi setelah itu kemenangan besar-besaran. Ya, benar-benar terjadi pencurahan Roh Kudus. Hidup orang diubahkan, terjadi kesembuhan, terjadi baptisan Roh Kudus. Itu semua karena sebelum kita tiba, kuasa gelap sudah dijarah lewat doa. Sedangkan para rasul ini, 3 muridnya itu waktu naik ke gunung transfigurasi, tidur. Tidur siang. Waktu Yesus lagi bicara sama Musa Elia, mereka bobo, mereka pulas. Ya jangan heran, waktu dibawa nanti ketemu sama orang kesetanan, ya doa mereka nggak mempan lah. Kenapa mereka tertidur ya? Mungkin letih, saya nggak salahkan, mungkin capek atau jenuh. Tetapi juga jangan-jangan mereka merasa bisa, udah merasa mampu. Pasal 9 ini panjang. Lukas 9 nanti baca sendiri setelah saat teduh bersama selesai. Kalau Anda baca ya di ayat 1, Lukas 9 ayat 1, itu rasul-rasul sempat diutus sama Yesus pergi berdua-berdua, dikasih kuasa untuk menginjak kalajengking, untuk mengusir setan dan menyembuhkan penyakit. Dan mereka berhasil loh. Kitab Injil yang lainnya juga membahas bagaimana mereka pulang bersuka cita. Wow, si iblis pun takut sama kami. Itu loh yang Yesus ingatkan, kamu jangan bersuka cita, kecuali karena namamu tertulis dalam kitab kehidupan. Jadi ternyata mereka tengking setan lari semua. Ini bahayanya sukses besok berada. Atau kemarin aku dipakai Tuhan. Setelah itu kita merasa mampu, kita merasa bisa. Itu ayat 1. Dan nanti pada waktu ayat 40, ternyata kita menemukan batas-batas iman kita. Ternyata selama ini kita tidak mengolahnya. Kita tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan lagi. Ya, tetapi mereka tidak dapat kalimat luar biasa. Saya sudah jelaskan ke Anda mengapa mereka nggak bisa usir setan kali itu. Tapi puji Tuhan, rasul-rasul bertobat. Ujung-ujungnya kita tahu mereka menjadi rasul-rasul yang penuh dengan urapan dan kuasa Roh Kudus ketika kita membacanya di Kisah Para Rasul. Ayat 41, maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu? Bawa anakmu itu kemari. Kenapa Yesus mengeluh? Siapa yang Yesus tegur? Yesus tegur siapakah? Papanya? Orang-orang banyak? Tidak. Yesus di sini menegur 12 muridnya. Lebih tepatnya 9 murid di bawah dan 3 yang turun dari gunung bersama dia. Berapa lama lagi guru harus tinggal di antara kamu dan sabar sama kamu? Karena ini sudah menjelang kematian Yesus. Tak lama setelah itu pengangkatannya ke sorga. Jadi Yesus akan absen secara fisik, tidak sebagai anak manusia. Mereka harus belajar untuk percaya tanpa melihat. Nanti harus belajar dituntun oleh Roh Kudus yang gak kelihatan. Makanya Yesus mengeluhkan, sampai kapan kamu itu gak berubah-ubah? Kenapa kamu sampai sekarang belum punya iman? Ayat 42, dan ketika anak itu mendekati Yesus, setan itu membantingkannya ke tanah dan menggoncang-goncangkannya. Nah ini setan sudah tahu kan, ketemu Yesus, dia tahu bahwa usianya pendek. Bentar lagi dia terusir keluar. Tapi ini ulahnya. Dari sini kita harus baca situasi hidupmu. Ketika setan tahu sebentar lagi dia akan terusik, sebentar lagi dia tidak bisa lagi melukaimu, sebentar lagi dia akan diusir dari hidupmu, sebentar lagi dia kalah, justru dia berulah. Ini yang tadi saya sebutkan sebagai judulnya, bantingan terakhir setan. Kalau Anda merasa terakhir akhir-akhir ini bantingannya semakin dahsyat dalam hidupmu, kenapa aku kok ngalami begini ya? Lo jangan marah sama Tuhan. Justru waktu setan marah-marahnya sama Anda itu karena dia tahu sebentar lagi Tuhan akan memberimu mujizat.
Nah, kalau kita tidak peka, kita justru salah paham kepada Allah yang hendak menolong kita. Malah salah kaprah. Malah justru kita menjauhi Tuhan. Pada waktu Tuhan menengok atau sudah memberikan mujizatnya untuk diterima tangan Anda sudah tidak di sana. Udah begini dengan emosi, atau bukan membuang muka, bahkan sudah lari. Loh, orangnya mana? Ini kasih karunia yang hendak ku beri. Loh, kok nggak di sini orangnya? Ngamuk Tuhan, kata malaikat, marah. Kenapa kok justru Tuhan mencobai berlebihan? Bukan aku yang mencobai, tapi setan. Dan setan banting-bantingan terakhir kali, karena dia tahu waktunya telah tiba, yaitu waktuku untuk menolong anakku yang satu ini. Wow, ini tipu muslihat iblis yang seringkali kita percayai. Detik di mana kita hendak menerima mujizat, justru kita kecewa dan kepahitan sama Tuhan. Salah musim itu, bukan berbuah pada musimnya. Itu ditipu sebelum musimnya. Bantingan terakhir setan itu justru menunjukkan dia sebentar lagi kalah telak. Dalam hidup saya mengalami itu. Saya diselamatkan itu waktu tahun 92. Bantingan terakhir setan di dalam hidup saya adalah suicide. 3 kali saya hampir berhasil untuk mengakhiri hidupku sendiri. Apakah Tuhan itu selamatkan saya last minute atau di detik terakhir? Juga enggak. Tuhan selalu menjaga saya. Nggak mungkin berhasil karena Tuhan menopang dan banyak yang mendoakan. Tapi terakhir-terakhir itu memang heboh-hebohnya dalam kehidupan saya sebelum saya sungguh-sungguh lahir baru. Itu saat-saat terakhir itu kayak seolah-olah setan hendak merenggut nyawa saya secara paksa lewat tangan saya sendiri lagi. Tapi Tuhan akan izinkan. Nyaris pun tidak. Karena kalau saya renungkan kembali itu selalu ada Tuhan yang menjagai saya. Tapi saya ingat, sebelum saya diselamatkan, itu setan benar-benar berulah. Jangan-jangan dalam hidup Anda juga secara finansial. Jangan-jangan dalam hidup Anda juga secara rumah tangga. Secara emosi perasaan. Secara fisik. Secara jasmani, yaitu lewat sakit penyakit. Yesus tidak terintimidasi, tapi Yesus menegur roh jahat itu dengan keras, garis bawahi. Kalau Anda mau beriman itu jangan beriman biasa. Beriman itu jangan hanya tegas saja kurang. Berimanlah dengan keras. Hard faith. Beriman dengan keras. Dan menyembuhkan anak itu. Setelah Tuhan Yesus sembuhkan, lalu ia mengembalikannya kepada ayahnya. Tuhan itu baik ya. Kenapa dikembalikan ke ayahnya? Mau tahu kenapa? Ini membuat asumsi saya tadi pertama itu menjadi bahan pemikiran dan pertimbangan. Mungkinkah anak itu, meskipun anak satu-satunya, mungkinkah dia berontak sama ayahnya? Sehingga dia berada dalam kondisi tanpa tudungan. Segampang itu loh setan bisa surupi dia. Tuhan kembalikan dia kepada ayahnya. Bukan hanya setannya diusir, tapi anak itu disuruh menerima otoritas ilahi atas hidupnya. Salah satu otoritas Kristus dalam hidup kita adalah Papa Mama, gereja. Terutama di bawah kita semua, di atas kita semua adalah firman Allah. Tuhan mengembalikan dia pada ayahnya. Mungkinkah anak ini memberontak seperti si bungsu? Tidak ada yang tahu, dan saya tidak mau mendahului firman sebagai bahan pertimbangan saja. Bukankah tadi ayahnya berseru, dia itu anak satu-satunya, anakku satu-satunya. Sekalipun anak itu memberontak, sang ayah pasti cari. Kalau anak satu-satunya lagi, anak semata wayang, kondisinya gak keruan, akhirnya kok jadi gini, kok ngedrak, kok pakai barang-barang terlarang. Tetap ayah itu akan mengusahakan pembebasannya. Tetap sang ayah akan mengusahakan kesembuhannya. Tapi ketika dia disembuhkan, setan diusir, Tuhan kembalikan dia pada ayahnya. Supaya anak itu tidak kebobolan lagi. Keluar dari otoritas ilahi dalam hidupmu. Hai istri, tunduklah pada suami, itu otoritas ilahi. Hai anak-anak, patuhi ayah ibumu, itu otoritas. Jangan dukakan pemimpinmu yang berjaga-jaga atas jiwamu. Percuma kau lakukan itu demi kebaikanmu. Ya. Tunduklah kepada pemimpinmu, itu otoritas ilahi. Hai hamba, tunduklah kepada majikanmu, bukan saja saat engkau dilihatin mereka, tapi lakukan seolah-olah untuk Tuhan.
Tuhan kembalikan pada ayahnya. Maka takjublah semua orang itu karena kebesaran Allah. Terjadi suatu mujizat nyata. 3 poin sini, dengan ini kita berakhir. Bantingan terakhir setan, apa yang kita bisa pelajari, ini rangkuman. Nomor 1, pandanglah Yesus ketika kita di dalam masalah serius. Kalau Tuhan menengok ke Anda, tengok kembali ya. 2, jangan menyerah sewaktu kondisi belum membaik. Kalau Anda baca tadi, ini kan anak dibawa ke Yesus, bukannya bebas, tapi justru digoncang-goncangkan dan dibanting ke tanah. Itu kalau jadi papanya udah panik dulu itu. Loh, didoakan kok jadi parah. Aku habis berdoa kok semakin runyam keadaan, atau yang namanya mungkin dalam dunia pekerjaan Anda tidak membaik ekonominya. Jangan menyerah sewaktu kondisi kita belum membaik. Waktu anak itu dibawa ke Yesus, justru dia digoncang-goncangkan, dibanting-banting. Tapi next, tunggu dulu. Berikutnya Yesus melepaskan dia. Untung dia tidak langsung lari, tidak langsung kecewa. Jangan nyerah ya sewaktu kondisi kita belum membaik. Kalau Tuhan menengok kepada Anda, jangan hanya menengok kepadanya, terus tatap matanya, jangan putus pandanganmu. Tetap percaya ketika kondisi kita masih buruk. 3, berimanlah dengan keras. Lawan arus. Dan nggak berhenti di situ. Tunduklah pada otoritas. Masuk dalam otoritas atau dalam payung atau tudung ilahi dalam hidupmu. Sebab di sana setan tidak bisa berbuat banyak. Saya harap 3 poin ini mengingatkan kita untuk berjalan dengan iman dan mengalami kemenangan. Let's work.